Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman. Akhirnya aku bikin video lagi setelah sekitar 4 atau 5 hari aku nggak bikin video. Karena kan ada beberapa hal yang bikin aku tuh harus atau sibuk sekali ya. Jadi hari ini aku akan membahas sejarah Ain dalam Islam atau kisah para sahabat tentang Ain pada zaman dulu ya teman-teman. Jadi pernah nggak sih, aku mau nanya nih, pernah nggak ketika kalian itu dipuji atau sedang misalnya kayak rumah kalian bagus atau apa, tapi pasti setelah itu mengalami hal-hal yang tidak kayak kalian duga. Misalnya kalian habis dipuji, cantik ya, ih cantik banget kulitnya, segala macam. Tapi habis itu besoknya kalian ngerasa tuh kayak sakit-sakit atau ngerasa nggak enak badan. Nah, itu dia. Jadi kayak orang tuh sering ngomong, "Awas, Ain, jangan posting ini, jangan posting liburan, jangan posting kebahagiaan, nanti Ain loh," segala macam. Emang Ain itu ada? Kalian percayain? Nah, atau cuman kayak mitos? Nah, gitu. Ternyata ya teman-teman ya, yang sangat mengejutkan, Ain ini sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sudah menjelaskan tentang Ain melalui sebuah peristiwa nyata yang menjadi pelajaran besar bagi para sahabat pada zaman itu dan masih sangat relevan sampai zaman sekarang. Mau tahu nggak gimana penjelasannya? Dengerin video ini sampai selesai ya. Jadi, kalau di zaman sekarang tuh istilah Ain itu disalahpahami kadang. Ada yang menganggap semua penyakit itu berasal dari Ain gitu ya. Ada juga yang sama sekali tuh nggak percaya sama Ain. Bahwa kalau ternyata Ain itu ada gitu. Padahal Islam itu sudah mengambil jalan tengahnya. Gitu. Rasulullah SAW bersabda bahwa Ain itu ada, yang artinya seseorang muslim tidak boleh mengingkarinya. Nah, namun kita juga tidak boleh menjadikan kalau Ain itu sebagai kambing hitam atas musibah yang kita alami gitu atau yang terjadi di diri kita. Namun yang terjadi tetap berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Nah, terus gimana nih awal mula kayak kita sebagai umat Islam memahami tentang Ain? Nah, jawabannya itu ada di dalam sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada suatu hari seorang sahabat mulia bernama Sal bin Hunayf sedang mandi teman-teman. Karena Sal ini mempunyai tubuh yang bagus, kulit yang bersih, yang putih dan yang indah. Secara tidak sengaja, maksudnya ketika Sal ini sudah ini ya sudah selesai mandi gitu. Karena kita ketika sudah selesai mandi kan akan lebih tampak lebih bersih gitu ya, lebih enak dilihat. Nah, saat itu datanglah Amir bin Rabi'ah gitu ya. Beliau tuh melihat Sal itu, beliau tuh melihat Sal gitu kan abis mandi mungkin seger gitu ya dengan kulit yang bersih gitu segala macam dan dia tuh kagum sama bersihnya kulit Sal gitu. Tidak lama kemudian Sal mendadak jatuh sakit. Nah, jadi para sahabat tuh sampai kaget gitu kan. Kok bisa sakit gitu. Kayaknya sakitnya parah ya teman-teman ya gitu. Terus dan tidak tahu nih apa penyebabnya. Sampai suatu waktu para sahabat mendatangilah Rasulullah dan mengadukan perihal ini kepada Rasulullah. Lalu saat itu Rasulullah menjelaskan bahwa ain itu memang nyata dan ini Syal sudah kena ain itu gitu. Rasulullah juga menegur Amir ya dengan kalimat yang menunjukkan betapa seriusnya masalah ini gitu. Gitu kan. Terus dan memerintahkan untuk berwudu. Memerintahkan untuk berwudu. Jadi air bekas wudu itu tentunya dengan ketentuan yang sudah Rasulullah ajarkan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh dengan atas izin Allah juga menyuruh Sal itu kayak memakai air wudhu itu loh, air wudhu itu untuk menyucikan dirinya lagi. Nah, setelah itu atas izin Allah, alhamdulillahnya Sal kembali pulih teman-teman. Jadi jangan ditanya itu air wudhu diapain, karena di sini di riwayatnya tidak diceritakan sebagaimana yang Allah Rasulullah ajarkan, cuman
ketika disuruh ambil wudhu itu memang sudah sesuai ketentuan yang Rasulullah ajarkan dan atas izin Allah juga ya teman-teman ya. Nah, terus Sal kembali pulih, terus jadi peristiwa ini tuh kayak dijadikan pengingat dan pelajaran bagi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Mereka tuh belajar ketika kita nanti melihat sesuatu atau kita kagum terhadap sesuatu yang indah, yang bagus, kita harus tetap mendoakan yang baik, ya. Kita jangan hanya sekedar kagum saja, tapi kita memang harus tetap mendoakan gitu ya. Kita memberikan kayak mendoakan dan memberikan kayak kayak apa ya, kayak agar doa kita itu ke orang yang kita misalnya kita senengin gitu kayak menjadi berkah, bukan kayak menjadi suatu musibah untuk orang itu. Kalau kita tuh kagum sama sesuatu, teman-teman ya. Itu sih kalau yang aku tahu. Jadi terus gimana ya, kayak apa sih gitu kan, pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini tuh gimana gitu. Yang kayak itu zaman Rasulullah. Nah, kalau untuk zaman sekarang nih gimana Kak, pelajaran bisa kita ambil dari ain ini? Nah, jadi kan kita 1400 tahun yang lalu sama sekarang ini kan pasti jauh sekali kayak ini loh, apa namanya, proses peradabannya lain, udah teknologi udah semakin canggih. Tetapi bukan berarti air itu sudah tidak ada lagi ya, teman-teman ya. Zaman boleh berubah, media sosial tuh pasti udah mulai berkembang. Tapi ingat, adab seorang muslim itu harus tetap sama. Saat kita ngelihat anak lucu, saat kita ngelihat rumah bagus, rezeki yang berlimpah, atau bahkan keberhasilan diri sendiri, biasakan kita itu selalu mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Yang kalimat sederhana ini yang artinya adalah doa agar Allah memberikan keberkahan selalu kepada kita. Selain itu juga, kita itu juga diajarkan selalu menjaga zikir pagi dan petang. Nanti deh aku bahas tentang zikir pagi dan petang ya teman-teman. Ini sangat menarik karena di zikir pagi dan petang itu ada memang doa khusus untuk agar kita dijauhkan dari ain. Teman-teman ada itu. Terus kita selalu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas serta kita membaca surat Ayatul Kursi dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting dan perlu diingat lagi, jangan mudah menuduh seseorang telah menyebabkan ain ya. Jangan pernah. Itu yang paling bahaya. Karena apa? Karena Islam itu melarang kita untuk membicarakan sesuatu tanpa ilmu dan bukti. Nah, teman-teman dari kisah para sahabat ini ngajarin bahwa ilmu Islam itu bukan hanya sekedar teori, karena semua itu dipraktekkan langsung di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa ini juga diajarkan untuk kita itu agar lisan kita itu tidak berkata yang aneh-aneh ya. Kita harus perbanyak doa dan selalu ingat bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi memang karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang terjadi di kita itu memang sudah ada dan atas izin Allah dan sudah ditetapkan sama Allah. Jadi kita tidak bisa menuduh orang, oh gara-gara dia, oh tidak bisa. Karena semua itu atas izin Allah, itu aja yang harus kita ingat. Jadi sekian video ini teman-teman, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dari ain, dari hasad, kita semoga dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, tetap selalu baca dan jaga zikir pagi dan petangnya teman-teman agar kita dijauhkan dari hal dan mara bahaya yang benar-benar bikin dan merugikan diri kita. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada sahabat, kepada teman, kepada saudara, orang tua, kepada anak atau kepada siapapun. Jikalau kalian suka akun aku ini atau konten aku ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya ya teman-teman agar aku selalu semangat bikin konten tentang Islami. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian agar ketika aku upload video, kalian langsung nonton videonya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.